Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube Sophia Mega. Kali ini aku akan membahas soal buku yang diterbitkan Indonesia Tera, judulnya Anak Asli Asal Mapi, ditulis oleh Caspar Aliando. Gimana menurutku soal buku ini? Apakah menyenangkan untuk dibaca? Tetap tonton videonya sampai habis. Jadi ini adalah sebuah buku yang tipis. Ini bukan buku fiksi sih sebenarnya. Jadi ini pengalaman-pengalaman Caspar Aliando, penulisnya, sebagai guru di Papua, dan dia tulis menjadi cerita-cerita pendek atau cerita-cerita mini gitu. Dan di dalamnya itu lebih banyak formatnya dialog sebenarnya daripada sebuah pemaparan atau sebuah penjelasan kisah tertentu gitu. Jadi lebih banyak dialog di dalamnya. Ceritanya memang sederhana tentang dia sebagai guru. Sebenarnya dia bukan orang Papua juga ya. Dia dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, ditugaskan menjadi guru di Papua. Lewat dialog-dialog sederhana itu sebenarnya ada 3 isu yang menurutku serius gitu ya. Jadi kelihatannya kayak cuma ngebaca dialog, tapi kita banyak tahu akan banyak problem atau pandangan-pandangan tertentu yang menyenangkan juga gitu di sini. Pertama adalah yang menurutku paling menarik itu pendidikan, dan pendidikan ini kamu bisa dapatkan 2 hal. Pertama, gimana sulitnya gitu ya pendidikan di Papua itu, karena ternyata guru-guru di Papua pun kayak hampir tidak pernah berangkat ke sekolahnya mengajar karena duit atau gajinya itu belum tentu ditransfer juga, dan kalau ditransfer pun lama banget gitu datangnya, sehingga lebih baik mereka bekerja daripada harus mengajar. Itu tantangan yang utama. Dan yang kedua adalah bagaimana relasi-relasi antara guru dengan murid yang menurutku menyenangkan gitu. Kayak misalnya ada satu cerita nih yang menurutku paling menarik. Jadi si Caspar ini kan belum ahli dalam menaiki perahu gitu ya. Karena di sini tuh bagian Papuanya adalah Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Mapi adalah kota sejuta rawa. Jadi kalau misalnya mau kemana-mana itu harus naik perahu. Nah, pada saat itu muridnya tuh sampai bilang gini, udahlah yakin aja sama saya Pak gitu. Bapak kalau di sekolah atau di kelas emang jadi guru, tapi kalau di perahu saya yang jadi guru. Bahasanya nggak gitu jelas. Bahasanya banyak bahasa Papua di sini, jadi kalian bisa belajar bahasa lokal juga. Tapi intinya seperti itu. Jadi menurutku relasi-relasi seperti itu yang menurutku menyenangkan, karena mungkin nggak semua guru juga ya memposisikan bahwa dia juga bisa menjadi murid gitu. Terus masalah yang kedua itu juga ada pembahasan soal politik sih sebenarnya, tapi nggak terlalu banyak dibahas. Jadi gimana kampanye di sana diberlangsungkan, dan apa janji-janji para politisi, dan ya itu tapi nggak terlalu banyak dibahas. Tapi yang lebih banyak dibahas itu yang ketiga, lebih ke dari dialog-dialog sederhana itu sebenarnya kita jadi sadar bahwa ada masalah kemiskinan struktural gitu. Jadi orang-orang Papua harus menjual sumber daya yang sangat melimpah gitu ya, tapi dengan harga murah, dan ujung-ujungnya masih tetap sulit gitu untuk nyekolahin anaknya sampai kuliah. Jadi ada masalah serius itu dari dialog-dialog yang sederhana. Buku ini sebenarnya kayak membuatku kembali berpikir soal makna menjadi kaya, makna kekayaan itu sendiri. Karena kalau orang Papua, Caspar gitu ya ceritanya, dia tetap bisa makan meskipun gajinya belum ditransfer gitu ya. Tapi kalau orang-orang kota punya apa? Ya kita bergantung banget gitu sama gaji, tidak ada sumber daya alam yang bisa kita petik dengan gratis untuk makan gitu. Jadi buku ini benar-benar membuatku berpikir soal makna kaya itu seperti apa. Jadi itu aja yang pengen aku bahas dari Anak Asli Asal Mapi, cerita-cerita mini dari Papua. Buku ini cocok kalau misalnya kamu pengen santai-santai aja, pengen baca bacaan yang sangat sederhana dan bisa diselesaikan dalam sekali duduk. Tapi banyak membahas hal-hal yang serius sebenarnya dari dialog-dialog sederhana itu. Kalian harus banget baca Anak Asli Asal Mapi. Tapi pertanyaannya nih, bisa nggak ya dibacain ke anak-anak? Itu aku agak ragu sih sebenarnya, karena buku ini tuh emang kayak dialog-dialog
yang menyenangkan gitu untuk dibaca, tapi isu-isunya serius gitu, dan pembahasan yang bukan sederhana. Jadi aku nggak tahu apakah ini cocok untuk dibaca anak-anak di bawah 10 tahun gitu ya. Aku nggak terlalu yakin, tapi mungkin untuk anak yang udah 6 SD, SMP itu bisa banget sih untuk baca buku ini. Nah, kalau misalnya kalian udah baca buku ini, kasih tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah, atau kalau kalian pengen tanya soal buku ini, bisa juga tanya di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.